Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 431 Feng Jiu mengeluh. Ketika pengawal Feng melihat majikan mereka mengeluhkan segala keluhannya kepada laki-laki yang disebut penguasa neraka ini, mereka tak kuasa menahan diri untuk menundukkan kepala. Mungkin karena mereka telah melihat betapa dingin dan kejamnya majikan mereka merasa sulit untuk beradaptasi dengan kesedihannya yang polos. Meskipun matanya jernih dan dia tampak polos dan tidak berbahaya, mereka tahu bahwa majikan mereka jauh dari kata tidak berbahaya. Setelah penguasa neraka mendengar keluhannya dengan nada sedih, kemarahannya muncul. Tatapannya dingin dan ada sedikit niat membunuh di dalamnya. Dia menatap monster tua jiwa baru lahir, suaranya dingin saat dia berkata, "Oh, dia ingin melumpuhkanmu." Ya. Feng Jiu menganggukkan kepalanya perlahan sambil terus berbicara tentang keluhannya. Dia pikir hanya karena dia adalah monster tua jiwa baru lahir, dia bisa menindasku. Dan putra mahkota Green Gallop itu, aku bahkan tidak tahu dari mana dia mendapatkan semua itu, mengharapkan aku menjadi selir sampingnya. Selir sampingan. Terus terang saja, dia hanya selir. Aku adalah putri dari keluarga Feng, mengapa aku ingin menjadi selir? Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak ingin menikah dengannya. Dan mereka masih mencoba membawaku dengan paksa. Mereka mengatakan mereka ingin melumpuhkanku dan membawaku kembali serta mengurungku. Setelah mendengarkan kata-katanya, penguasa neraka terdiam. Grey Wolf dan Shadow One yang berdiri di belakangnya menatap tajam ke arah Naschen Soul Old Monster dan Green Gallop Crown Prince sambil berpikir sendiri. Haha, mereka tidak repot-repot memeriksa latar belakang nona muda, dan mereka berharap dapat menjadikannya selirnya. Memangnya dia pikir dia siapa? Mengambil dokter hantu sebagai selir. Haha, hanya mereka yang berani melakukan hal seperti itu. Dokter hantu bahkan tidak melihat tuan mereka yang terhormat. Ahem. Orang-orang dari negara kelas 6 ini benar-benar berani bertarung dengan tuan mereka untuk merebutnya. Membawanya dengan paksa. Itu benar-benar gagasan yang aneh. Tetapi mereka melihat ke tanah ke arah orang-orang yang kesakitan dan hampir tidak bernyawa. Para pengawal Green Gallop sangat kesakitan sehingga mereka bahkan tidak bisa berteriak kesakitan. Mereka merasa bahwa pemandangan di depan mereka ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dokter hantu tentang mereka yang menindasnya karena mereka memiliki lebih banyak orang. Lebih mirip seperti Ghost Doctor yang menindas mereka. Mereka memperkirakan bahwa dia telah mengalahkan sebagian besar orang Green Gallop Country, dan hanya Naschen Soul Old Monster dan putra mahkota yang tidak tertipu oleh taktiknya. Saat para pengamat mendengar kata-katanya, ekspresi mereka berubah dan mata mereka bersinar. Penguasa neraka dan kedua pengikutnya baru saja tiba, jadi mereka tidak tahu. Mereka telah menyaksikan semuanya dari awal. Meskipun tampaknya orang-orang dari negara Green Gallop lebih unggul, tetapi jika melihat orang-orang yang terluka di lantai, jelaslah bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Feng yang terluka. Sebaliknya, para pengawal dan jenderal dari negara Green Gallop telah bermain sesuai keinginan nona muda keluarga Feng yang tampaknya tidak berbahaya. Selain itu, sejak dia melangkah keluar dari kediamannya, bahkan ketika dia menyadari bahwa lelaki tua itu adalah monster tua jiwa baru lahir, tidak ada sedikit pun rasa takut atau panik di wajahnya. Sebaliknya, ketika lelaki berjubah hitam itu muncul, sesaat dia tampak seperti ingin berlari kembali dan bersembunyi di kediaman Feng. Sungguh mengejutkan, namun sebagaimana dijelaskan oleh lelaki berjubah hitam itu kemudian, sepertinya nona muda telah menyelinap keluar dan menjalin hubungan dengannya, oleh karena itu dia datang mencarinya. Namun, mengapa nona muda mengeluh kepadanya? Mungkinkah pria berjubah hitam itu akan melawan monster tua jiwa baru lahir untuknya? Saat mereka tengah asyik berpikir, pemandangan yang terbentang di depan mata mereka membuat mereka semua terkejut.